Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena tadi saya dikenalkan sebagai orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa. Saya bahasa Indonesia kurang bisa. Jadi ekspresinya itu banyak fenomena yang bisa dijelaskan dengan gamblang dengan bahasa Jawa, tapi dengan bahasa Indonesia itu angel, prosonik kirang, misalnya Yon Sewu itu orang yang diajak itu tidak bisa bahasa Jawa langsung ngulungi duit sewu malah tersinggung. Saya pernah Yon Sewu 1.000 gitu. Jadi apa kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sesekali Indonesia, tapi kalau sering bahasa Inggris mari kan. Nggih wau sing diceritake Mas Akbar lho dikenangan kalih wilayah Pak Ton teng Bali riyen teng Boyolali. Dulu ada kasus Kedungombo di Kecamatan Kemusu. Cerita singkatnya, daerah Kemusu niku diliwati Kali Serang, terus dibendung ning daerah Monggot Purwodadi, banyune mandeg, Kemusu kelepan itu untuk cadangan Jawa Tengah bagian utara. Zaman Pak Harto. Nah, problemnya apa? Problemnya satu, itu duit utangan World Bank. Yang kedua, gusur 35.000 KK. Yang ketiga, tanah harganya 3.000 dibeli 700 rupiah. Wah, waktu itu saya mahasiswa agak banget saya kan. Di sekolah itu diulang apa-apa. Wah, negara gemaripah loh, jinawi tukul kan sarwati nandur. Uripe kepenak, nanti jajan tanpa bayar saking murah kan. Setelah keluar dari sekolah dulu, ada warga yang masih tersiksa, masih kehidupannya kurang baik. Itu aja. Us kurang ngerti apa-apa, pokoknya gawe stempel dhewe gitu kan. Muncul gerakan mahasiswa, kalau mriko wonten mriko kalih rencang 1 2 3 terus akhirnya meledak ke dunia. Meledaknya itu sepele, saya juga nggak tahu. Jadi ceritanya itu sudah dilepi itu di Kemusu itu. Lah saya bikin slide itu loh, foto cilik-cilik negatif foto itu loh. Bikin sama teman-teman Solo 3 itu ada 75 slide, itu naik perahu-perahunya apa? Empyak rumah ini bersama penduduk. Di sini tuh sudah segoro padahal dulu kampung. Lah saya nangisnya itu sama Pak Jarwadi itu, saya masih ingat betul itu. Uang ini air banyak, terus kelapa itu kan tinggal metik gini aja nih perahu kan. Ini dusun saya Pak, itu kandang sapi, ini gepuro. Kok tahu? Nah, ini kan tanah air saya. Saya itu terlunyuh itu loh. Wong wis dilepi banyu kok ngerti. Wah, ini di bawah pohon kelapa ini di sini ada kandang sapi. Sapinya di mana? Modar dilepi. Lah kan dilepi itu. Semua hewan wah, saya ternyuh di situ. Terus bikin foto-foto. Saya titipkan Arif Budiman almarhum. Arif Budiman ke Brussel. Ada sidang NGO internasional. Di sebelahnya JB Sumarlin, wakil Indonesia, sidang menteri sama IGGI. Pokoknya acaranya apa? Acaranya lebih apa ini? Lah acaranya di sana menang jalur utang kok. Iya kan? Jadi pokoknya acaranya botol mewan jadi jalur ngemis nonton mawon. Nah, tapi saya nggak tahu. Terus sama teman-teman NGO internasional diputer di situ. Indonesia dipresentasi utangan Anda untuk bangun bla bla bla. Puter kayak selain bangun apa gue ngelepi penduduk. Wah. Terus gue itu dilalang itu terus. Dulu ada, kalau panjenengan ingat ya, seusia saya, habis Dunia Dalam Berita pasti siaran khusus TVRI. Iya. Napa niku Pak Harto ngobrol niku jenenge napa? Apa lah satu rasa. Semacam capek. Wonten daerah pundi? Oh, waktu meresmikan Waduk Sudirman di Banjarnegara. Nanti nggih. Nanti tahun 89. Pak Harto bilang dulu saya tahu itu pembangunan yang bagus. Boyolali daerah PKI dulu. Saya sayangkan mahasiswa kok begini dulu. Pak Harto malamnya pidato, paginya rumah saya dijogo tentara M16 Telu. Pakai perang di rumah saya di Bantul. Wah, saya nggak di
duga-dugaan untuk terus melayu. Mayunya nggak ngerti, wah ibu saya nangis itu. Kayak udah tetangga sak kampung itu dia di apa namanya pada tanya loh, orang nama apa? Bila rakyat orang maling titik di Jogja tentara. Oh iya, betul. Saya sudah lari ke Jogja terus naik mobil. Tiketnya semua juga aku ngerti-ngerti di Jakarta. Terus akhirnya delik pasar Cipanas munggah ya. Saya ngerti dusunnya, penawar petani. Jadi pintu masuk pasar Cipanas dulu kan ada pembatas begini. Terus saya naik ada jalan 8 kilo naik sepi. Petani wortel. Wah, nggak pakai listrik, nggak pakai pesawat di situ 2 atau 3 bulan ya lupa. Sampai panen kok saya panen wortel. Dideliknya saya. Dideliknya kalau enggak yo dicacah ada di abon mungkin saya. Iya, tapi saya di luar dugaan. Kan balani rawani. Oh iya. Nah, saya dicari begitu. Kalau mau komunikasi belum ada telepon dulu. Tapi pakai koin 100 itu turun di pasar Cipanas. Saya komponan sama anaknya Pak Petani itu tanya kabarnya nomor teleponnya ini tanya-tanya aman enggak. Anu Pak belum boleh ke Jakarta, belum boleh balik Jogja. Wah, ya udah ikut panen wortel. Dan seperti ini saya tadi itu nginangi iya Cipanas adem waduh. Kami komponen tentara ya. Oh gitu ya Mas Ratman. Jadi masih trauma itu ada pasti itu. Nah, terus akhirnya 3 bulan aman saya pulang, ternyata banyak perkembangan. Dijaga itu cuma 3 malam saya dikasih tahu teman-teman isi. Saya dulu demonstrasi sama teman-teman isi Jogja itu, wongnya gagah gede dhuwur, gendut, gagah gede dhuwur, gondrong-gondrong, ini rasa gelut jari ndagel, nang aktingnya gelut. Wah, isi Jogja itu nyeleneh. Ternyata 40 anak isi gondrong-gondrong marani Dandim Bantul, namanya Letnan Kolonel Kamil Sugima, yang kemudian menjadi ketua DPRD Sleman. Jadi Bapak kalau tidak menarik tentara Bapak di tempatnya Untoro akan saya bawa anak-anak isi rambutnya lebih gondrong lagi. Ngancam pun tentara diancam rambut itu. Wah akhirnya saya akan menulis surat kepada Jenderal Tri Sutrisno. Waktu itu Panglima tertinggi, Panglima TNI-nya Tri Sutrisno saya ingat. Oh dan dia yuk akhirnya katanya ditarik itu ditarik. Jadi saya tahu itu diceritain anak-anak isi itu baru terus aman begitu. Tapi setelah itu terus diawasi terus ya rumah terus diawasi di sekolahan juga diawasi ada macam-macam. Kakak saya yang pegawai negeri dipanggil, bapak saya yang pembantu pamong dipanggil, ibu saya yang bidan juga dipanggil, adik saya, mertua saya, wah semua di screening. Apa PKI itu loh dicari, wah itu gerakan mahasiswa pimpinan Untoro itu PKI Podu kan, acara itu ibu Muhammadiyah Tulen ya, kan gitu, Muhammadiyah Tulen, ayo berapa? Ibu saya itu perawat pertama PKU Muhammadiyah Jogja titik 0 itu, umur 19 tahun waktu itu masih perawan. Iya masih perawan katanya bapak saya. Nah, gitu terus. Bapak saya memang dulu waktu itu PNI kawin Muhammadiyah anaknya ya demonstrasi. Itu. Akhirnya rektor waktu itu sebenarnya juga dukung, tapi kan tekanan dari Fuad Hasan waktu itu gede menteri pendidikan kan Fuad Hasan saya ingat betul. Sampai akhirnya dipanggil sama itu selang 3 bulan itu dipanggil oleh. Jadi pertama yang manggil itu Ismail Gubernur Jawa Tengah sama Pangdamnya itu Pak adiknya Budin ya, wis moyo. Saya di Budak Wening itu Mas, di Budak Wening itu 2 hari. Jadi jam 9 pagi saya sampai Budak Wening diantar Dandim Bantul, terus paginya lagi. Jadi 1 malam 2 hari. Di Lubuk Kesel sama Warsidi saya. Kan waktu itu pas anget-angetnya peristiwa Lampung kalau banyak peristiwa GPK Warsidi. Saya tahu Lampung itu bukan soal jiwa disabilitas, tapi soal sama dengan Ujung Ombok, soal tanah. Si Warsidi itu cerita sebelum ditangkap oleh si siapa namanya? Garuda Hitam ini. Hendro Priyono waktu itu dan Garuda Hitam. Wah itu gagal itu. Loh, sebelum saya diketemukan semuanya mondar di Lubuk Kesel. Aku masuk penjara kan dikira, tapi wah yang di Ponorogo barang di penjara. Maksud saya begitu. Menyemangati dikeluarkan gitu. Ya diskusi sama Pak Warsidi, selamat ya Mas Untoro, teruskan perjuangan untuk bela rakyat siapa?
Bapak kalau bisa nanti keluar sini habis ini nggak usah tobat Pak, lawan lagi Soeharto. Kalau perlu tentara-tentara itu dilawan ya. Oh tentara itu sudah, aku tak pikir wes ini pas nyawa ini saya ini. Di Budak Oning gitu. Apa? Banyumanik ya? Oh, kantor Budak Oning itu dekat. Sorry, Budak Payung. Iya, kalau dari arah Jogja kiri jalan. Iya. Wow. Di situ saya ketemu Pak Bos mau, mulu apa ya, medeni tenan. Oh tak pides gitu. Tapi ya itulah pengalaman. Maksud saya memang apa namanya? Saya ilustrasi ini bukan soal cipta soal saya, tapi begini. Setiap orang pasti membutuhkan perubahan, bahkan cacing diinjek pun akan model kan begitu. Jadi situasi saat ini adalah memang situasi di mana saatnya saya kira harus ada perubahan. Dulu ketika kami atau kita semua pada masa-masa mahasiswa itu bagaimana perubahan itu kita inginkan, kita punya idealisme. Apa yang diajarkan di kampus, setelah kita potret di luar itu tidak sama, kemudian kita resah sebagai generasi muda. Di mana-mana, sebagaimana yang dijelaskan Mas Ton tadi, generasi muda itu menjadi motor. Yang tadi belum disampaikan, sumpah namanya aja Sumpah Pemuda. Budi Tomo juga pemuda. SI, SDI, Trikoro Darmo, Studi Club, kemudian partai-partai perintis pada saat itu semua yang menggerakkan adalah tenaga muda. Jadi tenaga muda ini menginginkan perubahan. Nah kita tentu saja hari ini juga dihadapkan dengan yang namanya perlunya perubahan. Hanya setelah saya renungkan Bapak dan Ibu, setelah saya evaluasi memang kadang kita setelah melampaui atau menempatkan seorang pemimpin itu jadi, terus kemudian kita lupa bahwa sebenarnya urusannya itu terlalu banyak, nggak mungkin dibebankan oleh satu orang. Akhirnya level-level kepemimpinan di bawahnya itu kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak kita kehendaki, atau justru tidak kooperatif dengan pemimpin yang kita tempatkan. Nah karena itu sebenarnya di SKP ini saya usulkan kepada kita semua. Jadi tadi ditanya Pak Akuat, kenapa Bapak Ibu rawuh tindak wonten mriki? Ada yang menjawab perubahan. Batin saya pasti ya walaupun panjenengan tidak menyampaikan, ya karena kami ingin menjadi pemimpin, karena di sini adalah sekolah kepemimpinan, harus melahirkan pemimpin. Kita yang di ruangan ini harus menjadi pemimpin yang baik seperti Anies Rashid Baswedan. Itu yang harus menjadi semangat kita. Loh, terus pripun Pak Untoro? Masa pendopo ini jadi presiden kabeh ayo ora. Betul. Tetapi Indonesia ini kan luas. Indonesia ini besar. Urusannya banyak. Kita menempatkan satu orang baik menurut sejarah tidak cukup. Tidak cukup. Hari ini kita mengetahui Mas Anies baik. Ning engko nek sing nglingkari ku yo mung kaya Citraksa karo Citraksi, ya to. Ya, Citraksi niku pokoke anggere man Janoko patene siap mlayu, gitu, mlayu langsung terus lapor, piye beres sudah saya laksanakan. Janoko mati, lo Janoko mati, lo mau perintahin apa man? Janoko rampung ngono, kula kinten wit nangka tegoron. Itu jadi dengan wis ora loyal karo presiden yo ndak loyal lho, kon mateni Janoko mah negori wit nangka. Le lapor beres. Barang didoki bur wit nangka. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kita hadir di sini sebenarnya kita harus jadi pemimpin. Saya melihat ada peluang yang sangat besar pada setahun lagi, gitu. Februari 14 2024 kan tanggalnya Pilpres itu Pileg 14 Februari 2024. Tapi ingat nanti di November 27 atau 29 November itu pilkada serentak. Jadi harus kita pastikan mulai detik ini juga yang menjadi peserta sekolah kepemimpinan publik harus merebut tanggal 14 Februari dan merebut November 2024. Sanggup mboten nih? Mboten sanggup? Le sekolah publik, sekolah kepemimpinan publik ditutup saiki lho. Wes kepala sekolah pensiun, Pak Akuat pensiun, Mas Asmi pensiun kabeh wae. Mas Tontowi wis mulih ngono wae. Tapi saya kira jadi kita sedang menggalang, mengumpulkan, mengorganisir orang-orang baik untuk dilayakkan menjadi pemimpin pada semua level.
setelah nanti kita merebut kekuasaan paling tinggi ialah presiden di tangannya Mas Anies Rashid Baswedan, maka tugas kita selama 9 bulan berikutnya bersama Presiden Anies menata seluruh Indonesia di semua level. Setuju ya? Nek setuju. Wah siap. Nek nanti Pak Presiden Anies perintahnya Mas Sundoro rasa batu neng Bantul jadi bupati. Siap Presiden. Siap saya. Yus ngene wae. Untara ki wangune lurahnya siap nek sing dawuh presiden. Aku surat bakal bantah. Sing dawuh presiden. Kan ngaten Pak Ngadiman nggih? Oh, Cilacap kanca 5 tahun kepungkur. Itu. Harusnya begitu. Jadi 1 bulan selama 9 bulan ya nanti dari Februari sampai November itu 19 itu kerja keras kita diuji kemampuan kita yang sekarang kita dapatkan mulai hari ini dan hari-hari berikutnya itu nanti perangnya adalah di situ. Kita harus rebut. Saya menggunakan istilah merebut kekuasaan karena tahun 2024 sudah tidak ada kesempatan lagi kita. 5 tahun wis kesel lah. Rambut ramen putih ini rontok bisa. Itu sudah era anak kita. Nah karena itu kita harus sepakat dan bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Pesan beliau adalah di sisi Anies Rashid Baswedan harus berdiri dan tegak. Orang-orang baik di seluruh level dan beliau nanti yang akan menyapa kita semua. Sepakat ya? Nah kalau begitu Mas Asmi, Mas Romi dan yang lain-lain mikir ya orang yang presiden. Jawa Tengah itu main tim sukses Pak. Nah dadi mantene ya mlebu malam pertama awake dhewe bubar. Gundulmu. Gundulmu itu maksudnya apa? Kok Jawa Tengah nek kontrak karo presiden piye? Nah, kita nih kayak gelut, yuk menaiki gubernur, mau naik tekan kiamat, yuk beleng. Kita sekarang sudah tidak lagi dua kesempatan untuk maki-maki, tapi rebut kekuasaan itu perintah dengan baik. Ngatur mawon ya? Nanti sing Temanggung siapa? Monggo dipenggalih be Temanggung. Nanti siapa yang di Boyolali rembukan karo Mas Tontowi. Nanti siapa yang di Cilacap Pak Ngadiman dirembuk sing apik-apik. Banjur lurah piye? Ha ditoto. Nang Boyolali ono pirang lurah ditoto semua. Saiki sing kepengin neng Senayan sapa? Ditoto karo Mas Warhan, karo PKS, karo Nasdem. Sing ning Jawa demikian seterusnya sampai ke bawah. Kita istirahat dulu ada. Sekolah bubar, soalnya nak bubar Mas Adi pensiun, Bu Eli pensiun ya lain. Baik. Jadi kita kesepakatannya kita harus meneruskan mekanisme ini untuk kita mulai memplot bagaimana kita berpikir tadi disampaikan Pak Akwa di depan. Idealnya perjuangan kita nanti membuahkan angka kemenangan 57% untuk Pilpres dan 57% untuk Senayan atau legislatif. Dengan begitu nanti di tingkat tataran nasional itu akan ada stabilitas. Mboten cokot-cokotan, mboten enggel-enggelan. Nah, siapa partner kita? Partner kita tadi kita sudah preso semua bahwa kita ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Silahkan Bapak Ibu yang menapa istilahipun berminat untuk menjadi legislator pada semua level. Ini ada Mas Farhan. Besarkan partai yang mengusung Anies Rashid Baswedan. Karena siapapun pasti nanti ingin, partai juga ingin mendapatkan Anies efek dan teman-teman SKI yang memang mempunyai kapasitas pada wilayahnya, berdasarkan wilayahnya, apakah itu di nasional, apakah itu di provinsi, apakah itu di daerah, nah itu disilahkan. Saya selalu sampaikan ke hal ini juga ke teman-teman. Silahkan besarkan partai yang membesarkan atau berkoalisi untuk pencapresan Anies Rashid Baswedan. Di Jogja misalnya ada teman-teman yang ada salah satu teman, istrinya teman malahan itu sudah merapat ke PKS. Ada juga yang ditawari oleh Partai Umat karena katanya Partai Umat akan merapat. Tapi juga ada di daerah saya masuk ke Nasdem, terus beberapa teman di Kulon Progo juga sudah rasa-rasan untuk masuk Demokrat. Jadi ini kita terbuka, Kalau memang ada kemampuan, tampillah kita. Bahkan lurah sekalipun, kalau memang itu pengabdian,
itu sama kebaikannya dengan insya Allah nanti Presiden Anies Rashid Baswedan. Hanya dengan begitulah kita bisa mewujudkan dari atas sampai bawah yang namanya baldatun thayyibatun warufun. Ini yang ngerti artinya Mas Tantowi ya. Aku menyitir biar zaman ibu saya ngajak ngaji begitu serawong ro bapakku wis lali meneh. Ayo Muhammadiyah ro PNI lah begitu. Sehingga Bapak Ibu yang terpenting kita hari ini dan hari-hari berikutnya insya Allah nanti akan dikembangkan selain Jawa juga nanti teman-teman SKI akan keliling ke luar Jawa karena itu walaupun juga tidak terlalu signifikan mohon maaf tapi itu juga akan menjadi penentu juga suara-suara di luar Jawa sehingga kalau perjuangan kita jelas langkah kita untuk perubahan ke depan jelas nek ditakoni rasa kowe wangsulan kowe ngopo toko-toko ning Bandungan aku ora penak ya Mas Asmi aku ora penak ya Mas Adi lho mergo ora kepenak karena saya ingin perubahan dan insya Allah saya diberi kesempatan untuk memimpin seperti Anies Rashid Baswedan begitu jawabannya ya atau juga wis ora sing sepuh-sepuh kok nek suara terbanyak ning Purworejo dadeki lurah ya ora apa tapi yang nek perlu ke dadeki Bupati Purworejo oh jadi biyen sapa sing ngimpi tukang kayu dadi gitu masa kowe tukang kayu tapi ya sejarah berkata lain jadi sekarang kita tidak perlu melihat latar belakang tapi apa yang mau kita tuju kita perjelas apa yang kurang kita bekali dan apa yang masih perlu dilaksanakan itu kita lakukan koordinasi saya kira langkah-langkah menikah yang paling penting nah karena kita mempunyai komitmen yang sama seperti itu dan sekolah ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin nah saya hanya ngajak diskusi aja pemimpin seperti apa sithik saja ora oke aku bener saya nek mulang ning sekolah yo hanya sedikit saya kasih 1 lembar tak jak jagongan gitu nek mumet kenapa mahasiswa mau ke belakang dulu ke belakang ngapain mau ke toilet Pak sing jujur sama saya jane mau ngerokok toh iya Pak tak kancani yo leren sik begitu iya mahasiswa saya tak bebaskan jadi saya ini cerita lain Pak Dekan itu mbuh ngerasani mbuh dulu nih pakai bahasanya begini wah mahasiswa itu kalau di hadapan Pak Untoro kok nggak ada yang nilainya C ya bagaimana nilainya tak delok A oke A karo B oh iya mahasiswa ini pinter-pinter kok saya tak biji A karo B karena saya trauma ada mahasiswa datang protes Pak tak kasih nilai C Pak gimana Pak saya absen tugas terus apa ya diskusi aktif kenapa diberi C terus apa saya protes Pak ini wae mau apa ya apa tulis sendiri nggak sambil ngomong oleh protes tulis tapi ya B nggak apa Pak tenannya berapa B saja ya Pak tulis saya nulis Pak tulis B sana carikan kasihkan pengajaran Pak Untoro memberi nilai saya B senajan pulpen murah yang benar Pak udah apa kalau teman-teman ada yang tidak terima suruh ke tempat saya tak wangsuli podo sing saya tak kayak B suatu saat begitu mahasiswanya minta iya Pak saya suruh nilai sendiri loh jangan begitu Pak ini ada jublak kasih jublak opo saya punya definisi lain tentang nilai Pak begitu saya memberi nilai mahasiswa itu bukan mengukur tapi memberi motivasi saya selalu katakan di dalam kelas saya hanya ketemu Anda seminggu 2 jam kok saya bisa mengukur Anda bodoh saya atau Anda jangan percaya nah ibarat timbangan itu kan kudu ditera itu Pak aku ya Bu saya ketemu 2 jam dalam seminggu suruh mengukur salah atau benar? Salah tetapi yang bisa saya lakukan adalah saya memberi motivasi Anda saya beri nilai A artinya apa? Anda punya kesempatan untuk mengejar nilai itu saya motivasi supaya Anda tidak dendam sama saya tidak senang dengan ilmu yang saya ajarkan terima kasih tiba seluruh fakultas itu puling ya toh mahasiswa diedari oleh pengajaran
dosen terbaik terpopuler Untoro. Dikane barang ra populer, iki tak batin Pak waktu itu. Tapi jangan ditokke nanti saya ditokke. Wah, itu terpopuler. Tapi ada dampaknya. Habis itu dikasih mata kuliah banyak, mahasiswa aku nggak banget. Wah, ini piye gile ra sembul. Nah, maksud saya cerita ini apa? Jadi Bapak Ibu, yang namanya pemimpin itu, jadi kepemimpinan itu memang konsepsi untuk ya bagaimana kita memimpin, memberi motivasi, mengarahkan, membimbing dan lain-lain. Saya agak kurang begitu berminat mempelajari teori-teori kepemimpinan. Karena memang kepemimpinan itu definisinya dinamis sejalan dengan problem yang dihadapi. Sama halnya saya juga kurang percaya kiat sukses usaha. Mbok sing gawe buku kuwi usaha. Nganggo kiate. Loh ya betul. Nah, saya kadang begitu, begitu saya di Gramedia masuk 10 langkah menjadi pengusaha sukses tak waca sing aran sapa. Lah, sing aran ki omahe kredit ambek 10 langkah itu gede. Waktu. Waktu ya. Lah itu kadang lucu. Nah, karena itu jadi Bapak pun niki mangke di kaos piyambak saya sudah ingatkan Pak Kuan, intinya pemimpin meninggal bukan soal kehadiran, bukan soal formalitas, tetapi bagaimana pemimpin itu kalau menurut saya sih ini menjadi tempat ketika menjadi pengayoman ketika masyarakat itu mempunyai masalah sehingga tidak ada jarak. Ini sekarang kan pemimpin bos, pemimpin ki sajake rematik. Metu saka mobil iki lawange ora dibuka dhewe. Tasih kon gawake rematik ku piye? Saya pernah menelokke Bupati Bantul tak begitu kan. Wah terus kapok. Ajudane ra ono fungsine blas. Buka lawang dhewe. Lah lawange Pak Bupati nopo? Iso dibuka saka jero. Mobil apik ora iso buka. Oh, serasa gaya banget. Nah, terus bawakan tas itu isinya beras 10 ton tapi ora iso nggawa ini. Kok dibawa sendiri. Nah, artinya apa? Artinya jadi bagaimana tidak ada jarak. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya protokoler, ya. Kalau protokoler sih tidak apa-apa. Ada pada satu acara penghargaan, pengukuhan dan lain-lain. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana setiap pemimpin itu pada saat masyarakat mendapatkan masalah itu dia datang tempatnya. Satu, yang kedua, nek antri mesti neng buri dewe pemimpin itu. Resikonya apa? Orang komanan. Wah tadi orang saya tadi pemimpin. Makanya tidak setiap orang itu, aku coba lurah Bandungan 10 itu jauh hanya satu di dalam kelurahan. Nah kita sebagai orang-orang SKI, sebagai orang-orang yang mendapatkan pendidikan di SKP, kita berani nggak menghadapi seperti itu? Apa yang dicontohkan Anies Rashid Baswedan ketika menjadi gubernur DKI sampai hari ini itu masih membekas karena apa? Urano wong sing percaya Anies KP kan ngaten menika, terutama dari kelompok sana menika. Terakhir ini Sudetan Ciliwung, wah ngawur lagi itu ada problem digugat warga gitu. Ini sekarang sedang berlomba seolah-olah apa prestasinya Anies itu mau dihapus. Apa yang nah itu resiko pemimpin. Tapi beliau menghadapi humble karo guyu diundang lagi ora apa-apa. Pernah suatu ketika diundang di mana ini stand up comedy wonge Ahok kabeh terus teko disurai. Wah, ini wonge Ahok kabeh malah celingusan kan katanya. Artinya apa? Itulah risiko pemimpin. Dan saya yakin orang-orang yang rawuh di sini adalah orang-orang yang pantas untuk menghadapi risiko demi mengatasi masalah kita bersama. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi definisi pemimpin. Berani mengambil risiko, tetapi kalau nanti pas antri mburi dhewe ngarep dhewe menika nggih simbah sinten kan ngaten menika. Resikonya ya itulah pemimpin. Bahkan Ki Hajar Dewantara mengatakan ing ngarsa sun tulodo ing madya mangkarsa ya tut wuri andayani di belakang kan kira-kira ngaten. Karena itu dalam perspektif Jawa disebut orang-orang yang mempunyai jiwa seperti itu adalah pangeran. Maka pangeran yang paling tinggi adalah pangeran yang Rob atau Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang di Jogja di Solo ada istilahnya Kanjeng Gusti pangeran-pangeran. Walaupun makin lebih banyak yang tidak tahu definisi pangeran. Pangeran itu tempat pangengeran. Pangenger itu
mencari tempat ngomong, mencari tempat perlindungan. Jadi pangeran itu sebenarnya pemimpin tempat untuk berlindung. Ini saya kira pangeran mah panas, ini rebutan tahta, rebutan. Mungkin tidak tekan Yojo tobat bapak pulau di dalam. Nek pulau yang Yojo hari ini jadi gubernur, iso jadi jambu mete, yes, rapopo lah. Utara kita konsisten ngomong demokrasi ning rawani gugat gubernur ini tak seminggu pulau betul uang. Bahasa tubuh ini sudah dihapus ngarso dalam ini jadi itu nanti monggo ada beberapa slide ini yang terpenting saya hanya pesen ini kita lanjutkan, kita selalu mencari tambahan ilmu dan mari kita nanti Mas Asmi selaku ketua Jawa Tengah mari kita informasikan hal demikian merapat ke partai kemudian mengisi segala lini kepemimpinan dan nanti kita linkkan dengan Presiden. Insya Allah nanti 57 itu tidak hanya di Jakarta tapi di Jawa Tengah, di Boyolali, di Wonogiri, di tempat manapun. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ini tidak saya singgung sampai kamu tulisannya tak gede-gede iki maksudnya ben. Oh, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.